Halo men, selamat datang kembali. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya men. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim dan semoga ibadah puasanya lancar-lancar aja ya men. Amin. Oke men, seperti biasa kita akan melanjutkan film series drama Korea Selatan yang berjudul Angrimung. Di episode kemarin kita bersedia sampai dengan diperlihatkannya otak dibalik masalah ini men adalah Menteri Kang yang menggunakan jabatannya demi keserakahan dan kepentingan pribadinya. Dan bagi teman-teman semua yang belum nonton episode sebelumnya, ditonton dulu ya men. Link ada di deskripsi. Ditonton dulu lah gitu biar nyambung ceritanya. Oke men, gak usah berlama-lama, langsung saja kita melanjutkan film series ini men. Di awal film kita diperlihatkan dengan guru Noah yang sedang teringat dengan perkataan Capsek men, bahwa ia diterima di sekolah ini karena ayahnya, serta ayahnya juga sama men seperti guru-guru lainnya. Katanya suka korup dan mementingkan kepentingan pribadinya. Bersedih dari situ, Noah tidak menyangka dengan keadaannya. Setelah itu Kangja datang ke rumahnya Gongjo. Kangja meminta info tentang Dojung dan Menteri Kang dengan bertumpuk-tumpuk data, tapi tidak satu pun ditemukan hal yang mencurigakan. Lalu mereka kemudian membahas tentang Aeon. Gongjo tahu kalau Aeon ternyata tidak hanya sebagai sekretaris Ketua Hong, tapi juga wanita simpanannya. Dan jika itu benar dan Aeon membuka mulut, maka Kangja dan Aran tamat sudah. Tiba-tiba Aeon datang ke rumahnya Gongjo. Aeon meminta ditinggal berdua dengan Kangja karena ia ingin bicara empat mata men. Lalu Aeon pun bilang kalau Ketua Hong itu adalah musuhnya dan ia membuka bajunya dan menunjukkan tubuhnya pada Kangja. Kaget dari situ, ternyata di tubuh Aeon banyak sekali luka men. Ketua Hong melakukan apa saja kepada Aeon. Ia tidak bisa melawan karena Ketua Hong punya tahta yang tinggi dan banyak uang. Aeon menginginkan Kangja untuk segera keluar dari sekolah men, karena Kangja dan Aran bisa saja terluka. Dan saat itu Aeon mungkin tidak bisa membantunya. Kangja tidak meminta Aeon untuk melindunginya. Yang ia inginkan adalah tolong bersikap seperti tidak melihat Kangja. Dan jangan bicarakan soal Aran. Hanya itu. Aeon pun menyanggupinya. Setelah itu di sekolah, Gebokdong sudah menunggu kedatangan Kangja nih ceritanya. Bokdong mengajak pergi ke tempat bangunan gedung baru yang masih berantakan. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba dari sebelah terdengar suara orang lain dan mereka segera bersembunyi. Itu adalah Dongcil dan ayahnya Aran. Kaget dari situ Kangja melihatnya. Dongcil sedang memarahi ayahnya Aran. Si Geloy Bokdong di belakang malah menyium rambutnya Kangja nih men, sambil menutup matanya. Dongcil dan ayahnya Aran sudah pergi. Lalu Kangja segera berdiri men, heran dengan apa yang dilakukan Bokdong kepadanya. Aneh kan? Apakah ini yang dinamakan stepmom? Oke, kita lanjut men. Ketika Kangja membalikan badannya, lalu ayahnya Aran menahannya dan melihat wajah Kangja dengan paksa. Dan akhirnya ia tahu men rahasianya selama ini. Tiba-tiba pertengkaran mereka dilihat oleh Bokdong men. Ia kembali menemui Kangja. Bokdong menduga mereka ada berhubungan seks demi uang. Mereka akan terus bertengkar, tapi suara Dongcil menghentikannya. Ayahnya Aran segera menarik Dongcil dan untuk pergi dari sana. Lalu Bokdong memarahi Kangja men. Bokdong memberi dompetnya karena ia bisa memberikannya seberapapun uang yang Kangja mau. Lalu Bokdong pun pergi. Kangja pun semakin aneh men kepada Bokdong. Loh kenapa nih anak kok jadi kayak gini gitu. Yang awalnya benci kok jadi malah ada perhatian gitu. Setelah itu di rumah ayahnya Aran memberikan Kangja 2 lembar surat antara surat keluar dari sekolah atau surat bercerai men. Kangja tiba-tiba mengambil surat bercerai dan lalu merobeknya. Dan ia meminta kepada ayahnya Aran jangan selalu mengada-ngada di saat hal genting seperti ini. Maka ia harus mengerti ia melakukan ini demi menyelamatkan anaknya. Setelah itu di ruangannya Dongcil memegang ponsel rusak milik Jin Ji-kyung. Dongcil mengambil ponsel itu setelah Dojung membuangnya dan menabraknya dengan mobil. Rupanya Dongcil tampaknya masih menyimpan HP rusak itu sebagai bukti dan mulai menyusun plan B jika sesuatu terjadi. Kita flashback dulu men, pada saat sebelum Jin Ji-kyung meninggal.
Dongcil dan Dojung juga Bokdong ada di atap sekolah men. Jin Yikyung memohon-mohon untuk diselamatkan kali ini. Tapi Dojung sudah mendekat ke arah Jin Yikyung dan meminta ponsel Yikyung. Lalu Yikyung berlari ke ujung gedung men. Dan masih terus mereka-mereka. Dojung pun kesal dan akhirnya Jin Yikyung terjatuh. Flashback end. Besoknya di depan sekolah Kangja mewanti-wanti kepada Aran untuk pulang bareng bersama Gongjo yang akan menjemputnya. Awalnya Aran menolak, tapi akhirnya ia menurutinya. Aran menunggu Gongjo di depan sekolah, tapi tidak muncul-muncul main batang hidungnya. Lalu Aran memutuskan untuk jalan terlebih dahulu. Dongcil juga datang mendekat men mengawasi Aran. Dongcil sudah bersama Aran di kafe men. Aran mendekap tasnya dengan erat. Dari situ Aran sudah mulai ketakutan men. Aran malah berusaha kabur, tapi Dongcil menangkapnya dan mengaku kepada orang-orang yang ada di kafe kalau Dongcil adalah pamannya. Kita balik lagi ke Dojung. Kangja mencoba menyusup ke kantornya Dojung dengan membuka kunci ala-ala detektif. Lalu itu berhasil terbuka men. Kangja segera masuk ke dalam dan memeriksa ada rahasia apa di mejanya Dojung. Lalu Kangja menemukan sebuah proposal tentang pengajuan sekolah percontohan. Kangja melihat-lihat lagi data yang ada dan ia menemukan satu hal yang aneh men, yaitu namanya tertera di sana. Lalu tiba-tiba suara Dojung terdengar saat bicara di telepon dengan Dongcil. Bersembunyilah Kangja di balik sofa. Kangja keluar dari persembunyiannya dan menerima pesan dari Aran yang berbunyi minta tolong agar menyelamatkan Aran. Kangja berlari ke tempat tujuan. Noah melihat Kangja dan ada Bokdong juga di gerbang sekolah men. Dongcil mengancam Aran dengan pisau yang ditancapkan di meja. Aran hanya ketakutan dan berkata untuk jangan menyentuh ibunya sedikit pun kepada Dongcil. Tiba-tiba Kangja datang untuk menyelamatkan putrinya. Dongcil melihat siapa itu dan ia kaget karena ia tidak asing dengan wajah ini. Kangja mendekat lalu memeluk putrinya Aran. Lega sekaligus ketakutan men. Lalu Kangja menyapa Dongcil. Lama tidak bertemu Dongcil dan film pun tamat. Jadi penasaran nih men, gimana jadinya jika seseorang yang sudah punya masalah di masa lalu bertemu lagi di masa kini? Gimana jadinya? Apakah akan bertengkar kembali? Tentu saja itu cuma pendapat Mimin men. Oke, dan episode 9 pun tamat. Cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya men. Bye bye.